luar biasa. Ada satu penanya lagi ya, perempuan. Setelah ini baru kita kembalikan kepada Mbak Tejo untuk melanjutkan wayangnya. Monggo. Namanya dan dari mana, Mbak? Monggo. Boleh request dulu nggak Gus Rumzi? Sebelum dia nanya, nyanyi dulu. Apa aja, yang nyanyi dikit kendang, nyanyi aja. Cintia, saya belum salam, sekedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kendangi. 今天我们在这里，这里我们的爱情，请我们这蓝色长色，我们的自信。 Mbak Tejo kok tahu Mbak Tejo? Suaranya enak. Aku juga nggak ngerti, mungkin karena aku ini wali gitu. Loh, kan Gus Dewa mengatakan Gus Dewa itu hampir nabi. Aku hampir wali gitu. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba kayaknya bisa nyanyi kalau dia. Beneran aku hampir wahabi tadi. Wahabi lingkungan. Mbak tadi bahasa apa, Mbak? Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, Oh, bahasa dicampur-campur. Iya. Lagunya? Bahasa Jawa. Lagunya Dulu itu karena saya ngefans beliau waktu saya masih mondok. Jadi saya berusaha untuk sama teman-teman mentranslate ke bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Bahasa Jawa juga tidak lupa pastinya. Jadi istilahnya kita itu just Jesus in English, Chinese, Japanese, 唐宋我们不忘了是为那个 Japanese language. Oke. Monggo Mbak, pertanyaannya adalah namanya dulu. 我的名字是 Rosie， 我是从杜邦城市，你们知道不知道吗？懂不懂？ Ini dong apa enggak dong? Ya bang, buat dong, buat nama apa bahasa Jawa mawon ya? Ya, nama saya Rosie, saya dari Tuban. Jadi tadi saya beberapa kali menyimak dari pertanyaan yang sudah diajukan. Itu bagi saya terkadang itu santri mau bisa ngaji. Terkadang kita tuh santri ketika berada di pesantren saja, tetapi setelah back to home itu jiwa kesantriannya tuh hilang, terkontaminasi dengan lingkungan yang istilahnya toxic environment seperti itu. Jadi saya pengen meminta kiat-kiat menjadi seorang santri yang sejati itu seperti apa agar selamanya bisa diarani santri. Matur suwun.
Aduh, saya rasanya mau bales, tapi nggak sanggup Mbak, nyindennya Mbak. Monggo Mbak Tejo dulu, gantian. Gimana Mbak, biar orang tetap jadi dirinya sendiri setelah keluar dari tempat belajarnya. Selesai topo, kembali ke masyarakat, tapi nggak, mungkin membaur tapi tidak sampai terkontaminasi sama yang toksik-toksik katanya Mbak. Aku nggak bisa jawab. Mungkin kalau pegang wayang nanti aku bisa jawab. Karena mungkin aku nggak duit ide. Tapi pertanyaannya bagus kalau menurut. Jadi kalau misalkan akademi militer, salah satu syaratnya dia harus berbaju akademi militer sehari 24 jam supaya tetap dibawa kemana-mana. Bahkan ada aturannya kalau pakai baju akademi militer itu kalau naik sepeda motor katanya nggak boleh bonceng, harus di depan. Dan jadi itunya memang dibentuk kepribadian selama 4 tahun, akademi polisi, akademi militer, akademi angkatan udara, angkatan laut, semuanya kan, terus APDN juga, ya kan, semua. Sedangkan mahasiswa, sedangkan santri mungkin nggak ada metode itunya, sehingga 24 jam dia nggak boleh nongkrong. Kamu nggak mungkin pakai pakaian akademi militer yang ada segitinya dari sini terus gini di jalan, nggak mungkin, pasti nggak mungkin, pasti ditakluk di dalam komandan. Pasti kalau nunggu bis gini. Sedangkan kita kan bisa gini tuh. Gitu loh. Gitu loh. Kalau baru gini loh. Enggak. Putar. Perlu dimasukkan dalam kurikulum pesantren itu. Iya, jadi gimana dia kan kita itu membuat, tapi kita juga dibuat oleh sesuatu. Itu hukum Tuhan. Kita membuat baju membuat kita. Dengan baju kayak gitu, nggak mungkin kamu jalannya terus, nggak mungkin begitu. Pasti sudah karena jilbab membentuk itu. Karena Mas Dandi punya pengalaman yang kayak jilbaban sama yang jilbaban gitu. Jadi dia mungkin beda juga di rumah gitu. Tanya aja nanti sama beliau. Jadi jawabanku itu. Jadi kenapa kok hal dari pesantren nggak dibawa? Karena memang nggak ada metode untuk 24 jam kesadaran itu. Saya kira. Saya pernah lihat anak-anak, saya nonton ini nonton opera di New York. Kok pas kebetulan bareng anak-anak SMP gitu. Anak-anak SMP-nya juga anak-anak SMP di sana kan pakai baju jas ya. Dari kecil udah biasa pakai baju jas. Kalau kita kan gak semuanya begitu. Yang saya lihat, kok gak ada tuh anak SMP SMA itu yang duduknya ngelember gitu. Duduknya itu posisinya nonton opera itu tegap semua, duduknya tuh gak ada yang ngelember, itu gak ada yang kakinya naik, itu gak ada. Nah itu yang seperti yang Mbak Tejo bilang tadi itu dilakukan oleh akademi militer. Nah ini bayangin aja, anak-anak SD, SMP, SMA yang saya lihat di New York itu bahkan pakai dasinya nggak ada yang miring. Jadi memang kedisiplinan itu memang harus dimulai dari awal, harus dari TK, SMP itu harus dari mulai. Cara berpakaian aja udah harus benar. Nah sebenarnya di zaman saya Orde Baru dulu sekolah, zaman SMP, SMA sebenarnya udah mulai begitu ya. Sudah mulai begitu, tapi menurut saya kurang keras aja dalam memproses disiplin itu, kurang keras. Jadi kalau akhirnya Amerika Serikat menjadi bangsa yang lebih maju itu kadang-kadang ya nggak salah juga, karena dari kecil mereka memang sudah dididik begitu, berpakaian aja harus rapi, nonton bioskop, nonton opera, duduk itu juga udah sikapnya nggak bisa sembarangan gitu. Saya yakin tuh juga mereka tuh keras dalam mendidik itu, saya yakin itu. Cuma kita nggak tahu aja kenapa kok mereka bisa sedisiplin itu gitu. Saya rasa sih itu kalau misalnya bisa dimulai dari pesantren ya, karena pesantren kan nggak ada kurikulum yang bersama-sama ya. Ya saya rasa kalau ada yang memulai seperti itu sebenarnya bagus juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang tidak semua yang ke barat-baratan itu jelek, ada yang bagus juga gitu. Yaitu soal kedisiplinan tadi itu. Kita kalah, udah pasti kita kalah dari disiplin sama mereka gitu.
Nah itu yang harus kita kejar supaya sama disiplinnya gitu. Kayak gitu aja saya. Oke, luar biasa. Oh, izin selfie. Oke. Terima kasih banyak, Mbak. Dan terima kasih banyak juga untuk yang tadi sudah nanya. Kita akan lanjutkan diskusinya, tapi sebelum itu semuanya, kita kembalikan lagi mikrofon kepada sang pemegang otoritas.